Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Chris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara Ngopi. Ngopi bareng Coach Chris. Ayo kita ngopi. Bro Denny. Ketemu lagi. Sehat, Bro? Alhamdulillah sehat. Akhirnya. Sibuk apa nih lagi? Sibuk apa nih? Masih sama. Masih sama ya. Dunia kita sama. Jadi tahu ya. Jadi tahu ya. Oke. Udah mulai nih dong. Udah mulai resolusi yang kemarin udah mulai dijalankan dong. Alhamdulillah. Dan udah ada energi yang masuk dong. Wah, lumayan. Nih kita topik kali ini kita ngobrolin tentang bagaimana rasanya jadi pegawai tinggi. Aduh. Jadi pegawai kan? Iya sih. Bener nggak? Iya. Ini belum mulai udah keringetan saya nih. Pertanyaannya serem. Sama-sama kita kan pernah jadi pegawai. Kita ngobrolin Iya. dulu. Yang pertama pertanyaan saya. Aduh. Ini Coach, pernah nggak punya pimpinan itu yang menyenangkan? Punya dong, pernah dong. Pasti punya ya. Yang itu menyenangi pimpinan itu karena apa gitu ya? Oh gitu ya. Oke. Jadi kembali ke masa lalu ya. Kembali ke masa lalu. Ya. Pernah nggak? Menarik. Ada beberapa karena kebetulan alhamdulillah pernah diberi kesempatan bekerja di 4 perusahaan yang berbeda. Oke. Jadi punya bos yang berbeda-beda. Pasti ya. Bahkan di satu tempat pun ada beberapa kali ganti tempat. Gitu kan ya. Jadi ya ada ya. Dan kita nggak pernah bisa mengatur pimpinan kita dong. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kok kita bisa senang itu karena apa? Ini cerita versi saya ya. Iya. Oke, versi saya dong, ya. Iya dong. Waktu itu menyenangkan punya bos itu yang paling terasa nih, yang paling terasa enak banget mau punya apa yang saya rasakan adalah beliau menunjukkan beliau percaya sama saya. Oke. Gitu. Jadi kalau dipercaya sama bos, itu bikin kita seneng ya. Oh iya. Kayak para bos-bos semua yang ada di luar sana bikin anak buah Anda seneng. Bener ya? Iya. Tapi bener kan ya kalau salah satu rasa yang paling enak ya sahabat itu kalau kita punya rasa dipercaya oleh orang lain siapapun itu. Iya, betul. Nikmat banget rasanya. Gitu. Terus apa lagi? Satu ya. Kalau suka traktir, bos suka traktir seneng nggak? Ya senang-senang aja, tapi itu kan buat saya nggak mandatori ya? Nggak mandatori gitu kan ya. Dan itu bisa di-create, tapi kalau baik itu kan kadang-kadang nggak mudah ya, nggak mudah ya. Bisa, tapi nggak mudah. Jadi yang pertama beliau menunjukkan percaya. Yang kedua ini beneran juga pengalaman itu nggak bosi. Santai. Oke, ini dulu nih, yang tadi kan nggak gampang. Kita kan baru kenal, atau kita kan kalau toh ini nggak bisa, belum tentu sehari-harinya dia tahu gimana caranya supaya kita bisa dipercaya. Nah, balik lagi, di kita lagi kuncinya, gitu kan ya. Iya, namanya kerja, pasti kita harus menunjukkan prestasi. Prestasi, nunjukin prestasi. Prestasi itu apa sih? Ya kerjaan kita, apa yang harus selesaikan. Oke. Tapi kan ada bos yang begitu kita nyelesain ya biasa aja, gitu kan ya. Which is nggak salah juga sih. Iya betul. Nah, tapi ada yang menunjukkan apresiasi. Nah, itu nikmat banget. Kalau udah diapresiasi itu ini tanda-tanda. Ini tanda-tanda. Itu yang pertama. Yang kedua, diberi kesempatan lagi untuk dikasih kepercayaan lagi. Dikasih lagi. Ditambah lagi. Bentuknya apa sih kalau jadi karyawan? Ya dikasih pekerjaan baru yang belum pernah dikerjain. Pernah nggak dalam satu masa bekerja itu
merasa bahwa kok kerjaan itu rasanya ke saya semua itu? Ada. Itu enak nggak? Nah, kalau punya bos kayak begitu. Nah, ini menarik nih, ini pertanyaan luar biasa Bang ya. Pertama-tama, saya mengalami beberapa fase. Ya, yang pertama adalah di mana waktu itu bekerja itu ya kayak saya belum dapat petunjuk atau hidayah gitu ya. Pertama punya rasa itu. Begitu dikasih kerjaan tuh rasanya ini kok apa ya little to me ya salary no up gitu kan ya. Waktu itu. Beruntungnya saya adalah saya bisa diskusi, punya teman yang saya tuakan gitu, saya diskusi. Ternyata penjelasan dari beliau adalah simpelnya begini, dia cuma bilang, Dan, that's a good sign. Ya, kalau kamu dikasih pekerjaan yang kamu belum pernah mengerjakan, terus kamu ada rasa takut, terus kamu ada rasa kok gue lagi, that's a good sign. Manfaatkan itu, satu untuk mengembangkan diri kamu, kedua dari sisi eksternal adalah berarti atasan kamu percaya dengan kamu. Jangan lihat lain-lain dulu, ambil positifnya. Pak coba, gilalah, oh iya benar loh. Jadi mentor saya itu bilang iya juga. Jadi untung dong, perlu dong mentor itu ya. Oh harus. Coba kalau mentornya salah. Nah itu. Apa jadinya? Iya, jadi ada satu saran di luar itu adalah akan sangat baik buat kita semua ya kawan-kawannya. Kita punya mentor. Iya. Di luar yang nggak ada urusan dengan pekerjaan kita. Jadi bisa ngelihat secara bisa curhat. Dan dia objektif. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan, nggak ada kepentingan dengan pekerjaan saya, dengan posisi saya gitu. Makanya perlunya coach, perlunya mentor, itu begitu ya. Jangan salah curhat ya. Jangan curhat ya, karena kalau curhatnya salah, wah, perjalanannya bisa salah, bisa belok. Coba kalau misalnya yang mentornya itu, ini contoh pemimpinan nggak adil. Ada yang lain kenapa kalau lo doang? Itu kalau misalnya kayak begitu, mungkin jadinya berbeda ya. Iya. Wah, jalan cerita bisa berbeda ya sahabat. Ini, betul. Alhamdulillahnya punya dinasihati. Saya ikutin ternyata. Oh iya enak. Kalau yang nyebelin punya nggak? Punya nggak? Lah kalau gini saya pengen ngopi dulu teman-teman, ngopi dulu nih. Jawabnya susah nih. Susah kalau bosnya dengerin nanti iya, jadi sebelum mulai saya cerita jadi jangkrik bos gitu ya, mohon izin gitu kan, tapi kan boleh kan saya nggak menyebut nama dan institusi ya, jadi kita buat ini aja buat pembelajaran karena tentunya Coach Denny di channel ini banyak sahabat akademika Indonesia yang kadang-kadang punya pertanyaan seperti itu dan bingung mau melangkah. Kita kan pernah jadi pegawai. Kita kan pernah jadi pimpinan juga. Mudah-mudahan dengan obrolan ini nanti ya teman-teman yang masih ini itu jadi maksudnya sahabatnya nggak perlu kedungsang-dungsang sendiri gitu ya. Keren ya. Keren. Makanya coba bisa. Keren. Coba. Iya. Sebel kan manusiawi kan? Manusiawi. Dan ada ya itu ya? Ada ya? Ada. Dan itu terjadi di beberapa fase kehidupan saya gitu kan. Di fase pertama ada yang nyebelin yang kayak gimana sih? Yang pertama ya karena waktu itu baru kerja, belum tahu gitu, ngelihat bos yang bosi ya istilahnya ya. Bosi banget lah. Penampilannya bosi ya. Bos banget deh. Bisanya nyuruh doang itu nyebelinnya setengah mati. Yang kalau kita nanya, bos, jadi kebanyakan anak buah itu nggak suka. Nggak tahu yang lain. Saya sih nggak suka. Saya cuma nanya, Pak, ini maksudnya gini-gini. Ya lo pikir aja sendiri, itu gunanya lo dibayar di sini. Mate saya kan, wah gitu kan ya. Rasanya jadi saya kayak sendirian, nggak dibantu. Pernah ya pada fase itu? Ya pernah. Bisa jadi. Makanya tadi saya bilang coach ya, itu di fase awal saya bekerja yang saya belum dapat hidayah gitu kan ya. Sebelnya setengah mati. Ya kan? Pernah nggak dapat bos lain yang kayak gitu di fase saya yang berikutnya? Oh pernah. Terus terutama di fase terakhir yang ya sudah hampir 15 tahun lebih kerja, punya bos yang kayak begitu. Yang tiba-tiba dikasih, yang kalau saya nanya nggak mau tahu sih, tapi ngomongnya menurut kamu gimana? Nyebelin sih, tapi halus gayanya gitu kan ya. Kan tadi katanya kalau dipercaya itu senang, berarti dia mempercaya dong. Menurut lo gimana? Berarti kan dia ngikutin kan? Bener nggak? Itu yang saya maksud. Ternyata nih singkat ceritanya nih coach ya. Kan kita nggak bisa pilih pimpinan ya. Betul. Jadi yang mau saya sampaikan nih mungkin agak-agak puitis atau teoritis atau apa. Satu, kita nggak bisa milih bos. Kedua, apapun bentuk dan jenis bos kita, perilakunya bukan salah mereka. Iya. Menurut saya loh, akhirnya. Iya.
kan kita nggak bisa mengubah orang lain. Exactly. Yang harus kita ubah siapa? Diri kita. Akhirnya Akhirnya tapi gitu kan saya belajar setelah beberapa fase pekerjaan dan pindah kantor gitu kan ya. Enak aja coach ngomong gitu. Jalaninya susah. Gitu. Iya, gua pengen marah gitu kan ya. Ini apalagi pernah nggak punya bos lebih muda dan nyebelin? Pernah. Oh pernah. Pernah. Ada yang kayak gini. Masyarakat Indonesia coba kita dengerin ya. Kita dengerin nih. Lebih muda. Oh lebih muda. Agak nyebelin. Ada nyebelinnya lah. Ada nyebelinnya. Ada nyebelinnya ya. Begitu mohon maaf nih, nggak gender ya. Perempuan pula. Aduh ya. Wah rasanya tuh kayak luar biasa gitu ya. Seru. Di fase yang terakhir tadi, yang bos saya itu apa? Yang saya tanya terus balik nanya gitu ya. Saya pikir ini sama aja main dulu, cuman gaya nanyanya aja keren gitu kan ya. Tapi kembali lagi. Di fase itu saya udah belajar gitu bahwa oke, dengan dia nanya begini sebenarnya lagi waktu itu pemikiran saya dia ngetes saya nih. Tahu apa enggak? Ya. Saya akhirnya cari tahu dengan cara yang berbeda gitu. Tanya sama orang lain, sama teman yang udah pernah mengerjakan proyek sejenis, atau nanya sama teman yang pernah dulu sama dia maunya apa sih gitu kan ya. Saya dapat. Oke, saya jalanin, ternyata berhasil. Alhamdulillahnya berhasil. Dan ternyata beliau sangat appreciate. Jadi balik lagi, ternyata persepsi itu bos rese sama bos baik tergantung kita. Ternyata gitu ya. Ternyata karena pada dasarnya semua pimpinan itu baik kan? Iya pasti nanya. Namanya bos, namanya pimpinan pasti nanya kerjaan kamu gimana. Iya. Ya kan? Betul. Nah kalau kita bisa mengerti dan cukup dewasa menyikapi ya wajar toh. Tapi kalau belum dapat hidayah kan nanya lu bisanya cuma nanya setoran gitu kan ya. Tapi balik lagi dalam beberapa fase kehidupan saya sadar, ya wajar ditanya kayak gitu. Dan tugas saya adalah menjawab dengan segala macam dan performance gitu loh, tunjukkan saya bisa nggak ngerjain gitu loh. Akhirnya dapat gitu loh. Karena memang secara manusia gitu ya. Kan pimpinan manusia juga kan? Manusia juga. Secara manusia itu kan karakternya beda-beda. Pasti beda. Bos Denny nih. Ya. Cara menghadapi pimpinan yang karakternya berbeda-beda itu gimana nih? Saya kasih contoh aja nih. Kan kita biasa tuh di kelas tuh kan ada orang yang kelompoknya dominan. Ada orang yang kelompoknya itu gaul banget, ngamuin gitu ya. Ada orang yang ngikut. Dan ada yang orang mikir banget gitu. Nah itu kalau jadi pimpinan kita kan kita harus bisa gini juga kan, harus bisa ngikutin style mereka, benar nggak? Idealnya kan gitu. Ada trik nggak cara menghadapin 4 itu aja deh besar. Coba misalnya kita buat satu-satu nih. Pertanyaannya pernah nggak mengalami semua itu? Alhamdulillah pernah semua. Pernah semuanya. Ya? Wah, yang lost banget. Ada yang cuma nanya. Lost banget itu biasanya yang orang bilang biasanya gaul ya. Ya kayak gitu deh, cuma nanya gimana? Gitu iya, aman? Udah, dia nggak nanya amannya apa. Lo handle deh, gue percaya. Gue percaya. Gitu ya. Ada itu. Ada. Terus cara membuat dia tetap percaya gimana dengan orang seperti itu? Ini boleh cerita pengalaman juga kan? Boleh percaya, boleh enggak ya sahabat ya. Akademika ya. Jadi waktu itu saya benar-benar di perjalanan saya hampir di perusahaan yang kesekian itu, saya dapat dilalahnya tahu nggak? Saking galaknya bos ini dapat yang galaknya waktu itu. Ini jadi yang galak dulu nih. Yang galak nih, galak banget. Tapi galaknya itu yang benar-benar cuma marah. Tapi nggak ada solusi. Beliau tidak pendendam tapi. Ya biasanya memang kalau orang orang kuasa. Iya. Itu keluar A sampai Z-nya. Yang baiknya mungkin nggak ada gitu. Tapi ya di itu aja, bener nggak ya? Udahnya kayak nggak ada dosa gitu. Tiba-tiba yuk makan ngopi. Tadi habis marah-marah gitu kan ya. Dan tahu apa yang terjadi sama saya coach. Ini nggak bohongan, ini beneran. Real. Waktu itu saya akhirnya pergi menemani anak saya ke Gramedia. Boleh nyebut merek nih ya, toko buku. Toko buku. Karena saya lagi nyari alat musik. Saya iseng-iseng ngeliat tumpukan buku-buku. Ini boleh nyebut bukunya juga ya? Oh, nggak apa-apa. Karena ini pengalaman beneran. Jadi saya ngambil sebuah buku yang membahas tentang personality. Boleh nyebut judulnya? Karena ini berkesan banget di buku. Nggak apa-apa. Saya beli buku, waktu itu saya lihat judulnya, saya bilang, cara menaklukkan orang dan memahami orang gitu kan ya, berdasarkan personality-nya.
Saya belilah buku itu, warnanya kuning waktu itu. Judulnya Personality Plus. Saya sampai ingat siapa yang nulis siapa. Penulisnya. Lawrence D. Tower. Oke. Nah, kalau Personality Plus berarti orang yang seperti itu, kalau nggak salah nih, karena saya udah pernah baca juga itu adalah orang dominan itu sebetulnya apa sih? Koleris. Iya, benar ya, kalau koleris betul. Di personalis kan koleris ya. Akhirnya saya tahu kalau ini koleris gitu. Kalau di sekarang kan modelnya ada DISC ya, betul. Dominan ya. Dominan itu let's say hampir sama dengan yang koleris ya. Betul. Ya. Ya kalau salah-salah dikit nggak apa-apa, tapi itu yang penting apa namanya? Begitulah yang orang yang gitu. Terus nih ya udah, tak baca tuh buku. Itu bacaannya ringan, contohnya banyak, jadi buat saya enak. Dan ya namanya juga nggak ngerti apa-apa, saya baca, saya praktekin aja. Oh gini tuh ngadepin orang koleris, gitu kan ya. Nggak usah basa-basi, nggak usah banyak ini, tunjukin aja, straight to the point, blak, udah, nggak dah. Tapi dia tipikal orang yang cepat mengambil keputusan. Cepat banget ngambil keputusan. Jadi enak kalau misalnya teman-teman marketing nih ya, teman-teman marketing ketemu nasabah orangnya yang seperti itu mesti pinter-pinter. Iya, nggak butuh lama-lama untuk ngambil closing ya. Betul. Kalau nggak bisa, ya kita ini kehilangan momen. Betul. Ini menarik untuk kita bahas ini, tapi ini kaitannya dengan pimpinan dulu nih. Iya betul. Akhirnya ya udah, saya jalanin apa yang ada di buku. Saya ketemu dengan beliau itu nggak pakai mbak, bu, langsung bos. Ya sama gila bos, beneran itu. Bos, ini begini. Oke. Lo bisa begini nggak? Bisa. Yakin lo bisa? Ya karena begini. Udah jelasin aja. Nggak pakai bertele-tele. Ya. Ternyata begitu aja. Seneng dia. Ternyata dia begitu. Dia dipanggil bos seneng. Dipanggil bos seneng. Orang begitu dipanggil. Iya. Dia harus kita sanjung ya. Satu itu, yang kedua saya benar-benar nanya. Saya ada ide begini. Menurut bos gimana? Udah. Jadi menempatkan dia itu ngambil keputusan. Iya. Karena tipikal orang koleris ini ya. Pengen kontrol. Makanya pemimpin tuh katanya banyak datang orang yang orang seperti ini. Bisa jadi. Tergantung kondisi kalau menurut saya sih ya. Situasional ya. Itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmunya lagi. Kalau mau tahu mesti belajar sama Coach Steve gitu. Bukan begitu. Kalau pengen tahu, mari kita buat kelas itu. Oh, cocok. Iya. Tapi beneran saya belajar itu, ketemu, alhamdulillah waktu itu hanya butuh waktu 3 bulan. Saya ingat 3 bulan. Habis itu nggak ada masalah sama sekali. Smooth ke depannya. Jadi ketemu pemimpin yang begini nggak boleh baper dong. Nggak boleh baper. Yang kedua nih. Pernah punya bos, tapi agak mundur ke belakang. Itu yang modelnya lo atur aja Den. Itu dia tuh. Jadi gimana nih Bu? Waktu itu perempuan. Bu, ini gimana? Yang baik aja menurut kamu? Mati. Yang baik menurut aku kan belum tentu baik menurut ibu. Iya gitu. Aku percaya sama kamu. Gitu. Susah ya kalau gitu. Susah gitu. Ternyata pas saya baca bukunya gitu, ya udah. Kuncinya apa itu? Ternyata memang sama model begitu beda banget sama bos yang galak itu ya. Dia nggak mau mikir ya. Ya jadi santai aja, ngobrol ngalor ngidur, masukin pelan-pelan. Kalau gini gimana? Gini. Menarik nggak? Asik ini. Ini aman kok gini. Kita pastikan ini aman. Yeah. Kita hanya tunjukkan sama beliau aman Bu. Semua in control. Jadi kalau mau meeting di tempat kopi dong ya. Selalu ya. Saya kalau meeting sama beliau kebetulan udah almarhum, selalu bilang, kita sambil ngopi dong. Kita ngopi yuk di bawah gitu. Kita sambil kalau dulu di tempat kita di tempat Indomie dong. Dulu di kantor saya yang lama tuh ada kafetaria di bawah, ada restoran, kita ngopi di situ. Nah itu sering ngopi, ngobrol ngalor. Dan ternyata hobinya ngalor ngidul dulu. Itu bagus sih, selalu nanya anakmu gimana, keluargamu gimana gitu. Itu enak juga sih. Jadi kita mesti kalau ketemu yang seperti itu, kitanya juga harus luas dong ya. Kita luas nggak takut. Betul. Iya, ternyata. Kalau dulu tahu karir cepet tuh Pak. Itu dia, taunya belakangan. Taunya belakangan gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sahabat. Yang penting bisa belajar. Karena tadi kita ngobrol ya. Jadi tempat belajar. Belajar itu bisa belajar sendiri, kedungsang sendiri gitu bisa kan ya. Bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya ngapain kecebur gitu kan. Kalau udah tahu orang lain kecebur gitu kan ya. Pernah nggak yang tipenya pemikir? Nah, pimpinan itu yang tipenya pemikir. Ada. Pernah. Ngadepinya gimana? Wah itu diskusinya banyak. Mohon maaf ya, waktu itu beliau ngambil keputusan juga lama. Ini lama ya? Detail, semua ditanyain satu-satu.
Harus siap ya. Mau nggak mau, akhirnya saya jadi belajar. Saya nggak suka data. Akhirnya belajar data. Akhirnya saya belajar data sampai sahabat akademika percaya apa nggak? Saya kursus Excel. Oh iya? Saya kursus waktu itu di Blok M, inget banget saya kursus Excel. Nama tempatnya saya masih ingat tapi nggak boleh nyebutin ya. Saya belajar, dapat sertifikat belajar Excel. Saya belajar Excel. Hanya karena dia suka ngupas angka di angka ini. Ini dari mana? Prosentasenya berapa? Maknanya kamu apa? Yakin? Gitu. Iya. Atas dasar apa? Iya. Begini begitu saya jelasin begini bos. Waktu itu saya akhirnya tahu. Akhirnya mau. Oh ternyata ya fine aja sih akhirnya gitu kan ya. Lucu gitu. Iya. Terus satu lagi dong tadi ya, satu lagi yang personality plus tuh tadi lanjutin tuh. Dapat lagi yang benar-benar baik banget, yang jadi apa yang ada di buku itu ternyata nyata, coach. Ada semua, orangnya ada semua dan alhamdulillah dikasih kesempatan ketemu yang model 4-4-nya ada semua. Ketemu berapa? 15 tahun ya? Iya, 20 tahun lebih sih kalau kerja. 20 tahun lebih. 20 tahun pasti ketemu. Ternyata ketemu gitu. Karena kan mayoritas kan 4 orang gitu ya. Ada yang baik banget, yang sangat permisif gitu kan ya. Ada tuh saya dapat. Bahkan saya waktu itu kan saya ngambil sekolah malam lagi di Prasetya Mulia waktu itu kan. Saya udah takut, boleh nggak ya pulang sebelum waktunya gitu. Ternyata silahkan. Saya suka kamu belajar lagi. Baiknya minta ampun, tapi justru karena dia baik begitu, saya yang nggak enak gitu. Jadi akhirnya kerjanya jadi agak lebih keras lagi hanya untuk nunjukin saya pulang lebih cepat 1 jam ya kan, pulang kantor jam 5 kan. Saya cepat pulang kerja tapi juga. Kerja saya jaga gitu loh. Dan ternyata balik lagi. Fine aja tuh. Gitu. Jadi mengenal karakter mistik daripada pimpinan kita itu perlu nggak? Buat saya sih perlu banget, pakai banget. Perlu banget. Dan setelah tahu berarti kita juga bisa memilih cara-caranya. Iya. Jadi kalau boleh cerita, kenapa saya bilang perlu banget? Mohon maaf nih, nggak terlalu teoritis ya. Ternyata akhirnya saya nggak tahu nih, nanti apa coach bisa cerita sendiri pengalaman coach, tapi pengalaman saya akhirnya setelah saya berhenti bekerja, saya baru dapat pencerahan gitu. Ternyata ya pimpinan itu nggak ada yang rese. Yang rese siapa? Yang rese kita. Gitu. Serius loh, ini mungkin basi tapi itu yang saya rasakan. Iya. Ternyata semua niatnya baik. Hanya caranya aja beda-beda gitu loh. Karena kita nyaman dengan ini bukan berarti itu lebih jelek, tapi cara dia berbeda. Betul. Tapi kan sadarnya belakangan gitu. Kalau ilmu itu ngertinya dari awal, karir kita mesti tetap bahagia. Saran saya sih ilmu yang paling keren tuh belajar dari pengalaman orang. Belajar pengalaman orang lain dan satu lagi adalah yang paling keren adalah mempelajari. Enak. Karena pada dasarnya marketing pun juga mempelajari karakter manusia kan. Sangat perlu. Memimpin lebih utama membangun karakter manusia kan. Ya karena kita nggak bisa expect pimpinan tuh harus sesuai mau kita ya. Itu given, sama seperti tadi saya sempat bincang-bincang dengan coach. Kita nggak bisa memilih lahir dari keluarga mana gitu. Cuman gara-gara ngeliat orang tuanya teman kok lebih enak terus orang tua kita rese. Ya kan nggak gitu. Ternyata gitu kan. Tapi sadarnya belakangan. Makanya saya di kelas-kelas juga sering saya ingetin bahwa sebenarnya yang menentukan ekosistem di lingkungan kita itu bukan lingkungannya, tapi kita. Kitanya. Pertanyaan ini gantian saya menginterview. Gak boleh dong. Oh nggak boleh ya? Gak apa-apa. Kan kita sharing nih ya. Ternyata begitu. Iya. Sadarnya kapan coach? Nah itu dia, makanya tadi saya bilang, coach kalau misalnya kita sadar di awal-awal kita kerja, mungkin kita betul. Makanya pesan saya buat sahabat akademika kita semuanya gitu ya, yang paling penting sekarang itu adalah ambil turning point. Kita tahu posisi kita ini seperti apa, karena kita pun juga pasti punya kelebihan pasti. Apakah kita ini tipe kalau tadi ya ngomongin kita yang tipe-tipe tadi itu, percaya nggak? Dulu itu saya tuh orangnya pendiam. Coba tanya teman-teman saya, sahabat akademika Indonesia yang satu SMP, satu SMA. Orang pendiam bisa bikin podcast gitu ya? Pasti ini, saya dulu orangnya pendiam. Sampai apa ya? Sampai kuliah mungkin. Sampai kuliah itu saya nggak punya keberanian untuk bertanya. Kan ingat ya, kalau misalnya kita diajari di kelas,
Anak-anak mahasiswa ada yang mau pertanyaan, nggak pernah selama kuliah tuh saya angkat tangan untuk bertanya. Gitu ya. Iya. Terus kemudian ada yang tanya, ada yang nanya, bla 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 gini. Apa dalam hati saya? Ya kayak gitu aja ditanya. Iya. Memang nggak dengerin sih. Iya. Itu saya tuh. Iya. Kemudian mulai banyak bergaul dan seterusnya. Saya mulai jadi kompor. Kita ke sini yuk. Tapi kamu jadi panitianya, Tes? Enggak, saya pasti bayar tapi saya jadi panitianya. Saya mau dukungi tapi saya tidak jadi panitianya. Saya pernah itu. Kemudian kerja di bank jadi marketing. Mau nggak mau harus apa? Mau nggak mau. Gaul. Mau nggak mau. Saya berjuang dari yang namanya ngelesin anak-anak SMP itu ya. Lalu mudah-mudahan nih dulu waktu saya masih ini ngelesin SMP, sekarang udah jadi pengusaha tuh yang ngelesin. Seru. Nah, dengan ngelesin itu akhirnya saya kenal dengan kedua orang tuanya senang karena prestasinya naik, akhirnya dikenalkan dengan temennya orang tuanya, terus akhirnya dia tahu bahwa saya kerjanya ini dan mulailah menggunakan Jasa Jaya sebagai bank. Jadi nanti lah kita obrolin bagaimana menjadi marketing. Ini salah satu harus ulet kayak begitu. Itulah perjalanan ini. Gitu. Kemudian dipercaya jadi pimpinan. Saya relatif muda dipercaya jadi wakil pimpinan cabang, kemudian di wilayah, kemudian jadi kepala bagian, kepala divisi, dan itu relatif kan pemimpin yang harus memutuskan. Iya. Akhirnya apa? Jadi ada bakat sebenarnya ya. Jadi kalau kesimpulan saya nih Coach Denny ya, semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan daripada tipe-tipe yang digolongkan tadi. Oke. Dan kita jangan jangan terfokus bahwa aku begini nggak bisa berubah. Oke. Semua orang bisa berubah. Tergantung kita mau ini nggak. Ternyata. Okay. Itu yang harus kita pelajari. Terus. Ya. Belajarnya di mana itu Coach? Belajarnya ya di praktek hari-hari. Akhirnya dan itu tahu setelah ya kita nggak ada di suasana itu. Kalau suasana itu pasti kan kita nggak terasa kan? Iya benar. Makanya saya sering gitu. Kalau saya tahu dulu ada kayak begini dan begini ilmu ini gitu. Iya. Termasuk sahabat Akademika Indonesia semuanya, kalau pengen mempelajari ini pun welcome ya. Kita diskusi nanti ya. Ngobrol-ngobrol. Seru. Iya. Apa sih tokoh pemimpin yang diidolakan? Nah, ada nggak? Nah ini pertanyaannya. Kalau biar nggak ini pemimpin ini gitu. Pemimpin dunia ya. Oke, baik. Tidak bisa dipresentasikan lain-lain. Iya. Kalau kita ngomong pemimpin, nanti salah lagi ya. Dikiranya podcast politik. Itu dia. Nah, kalau pemimpin dunia, ya lepas dari kekurangan dan kelebihan beliau, tapi saya waktu itu sempat banget suka dengan, siapa Coach? Presiden Barack Obama. Nah, apakah karena dia pernah sekolah di Indonesia? Enggak ada urusannya. Bukan. Tapi saya ini kan pandangan saya pribadi ya, dengan pengetahuan saya terbatas, tapi setiap melihat beliau, gaya beliau itu seperti gaya pimpinan yang saya suka gayanya. Apa tuh? Cara ngomongnya santai. Ya. Nggak perlu nunjukin gue presiden gitu. Nggak perlu. Orang udah tahu dia siapa gitu ya. Kemudian dia sangat fleksibel. Contoh fleksibilitas beliau adalah waktu datang ke Indonesia, dia belajar bahasa Indonesia walaupun pernah di Indonesia, tapi belajar lagi. Menyapa dengan gaya yang akrab gitu kan ya. Apa kabar? Nasi goreng dan segala macam. Mengingat masa lalu. Itu berarti kan cara dia bonding dengan orang, dengan lingkungan itu smooth banget gitu. Dan dia orang nyaman dia kan? Dia nggak membuat jarak ya. Exactly. Dia memang dari dalamnya pengen iya. Ya soal mereka dia berlatih untuk seperti itu urusan lain. Tapi yang sampai di saya terutama message-nya sampai banget nih orang, wah oke banget nih orang gitu loh. Nah itu representasi juga yang tadi Coach tanya ke saya. Saya suka sama pimpinan yang kayak gimana? Yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya idola kita berikan lagi kriteria yang
Apa? Nah, kan? Lima, coba lima ya. Mudah-mudahan ketemu gitu ya. Kita ikutan podcast yang lain. Coba lima apa? Oke. Saya pertanyaannya lima Oke. yang menjadi idola coach. Oke. Tadi udah loh ya sebenarnya. Pertama satu tadi ya. Humble. Ya, pertama di humble ya. Mirip nggak? Saya nggak tahu nih. Nggak bosi yang pasti ya. Kemudian dia apa ya? Mau mempercayai. Nggak bosi itu merakyat ya berarti ya. Iya, tidak menunjukkan ini jarak ya. Nggak berjarak banget. Nggak perlu lah. Okay. Nggak usah gitu-gitu juga saya tahu itu bos saya gitu loh. Nggak perlu nunjukin. Dan anak buah justru malah akan merespek ya gitu. Nyaman. Saya ngerasanya nyaman karena dia nggak pasang jarak gitu walaupun dia bos gitu kan ya. Waktu itu juga secara umur juga ya lebih senior gitu kan, tapi nyantai banget gitu, saya suka. Humble ya, kemudian tidak bosi gitu kan ya. Meraknya. Betul, kemudian santai banget lah ya. Kemudian juga dia menunjukkan dia percaya sama orang. Oke, jadi ekspresi percayanya itu kelihatan. Percayanya kelihatan ya. Itu nyambung sama keempat yaitu apa? Dia suka memberdayakan tim. Memberdayakan. Jadi tim itu bukan alatnya dia. Bukan alat, tapi asetnya dia ya. Aset gitu. Aset untuk mendukung tujuan bersama. Exactly. Nah, tapi di keempat ini ada tantangan, Coach. Apa itu tantangan? Memberdayakan. Yang tadi kita obrolin di awal. Kalau kitanya nggak ngerti, nggak membuka diri, diberdayakan oleh pimpinan, rasanya itu tadi. Betul. Little to me. Sepertinya ini ya. Sepertinya kayak gue jadi kebebanan kerjaan nih, gitu kan ya. Padahal bener nggak sih, hampir semua pemimpin itu kalau mau memberdayakan anak buahnya pasti melalui pekerjaan yang lebih. Pasti dikasih lebih lagi kesana kayaknya. Gila, gue dikasih kerjaan lagi ini makin, ternyata itulah cara mereka menguji kita. Nah, ini sahabat Akademika Indonesia semuanya. Satu hal, kalau saat ini Anda sedang dikasih pekerjaan yang banyak oleh atasan Anda, oleh pimpinan Anda, itu berarti bisa jadi masa depan Anda sedang dimulai. Tetapi semua itu tergantung pada diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa tertekan, beban, ya berarti Anda nggak akan lulus. Bisa jadi, sangat mungkin. Tapi kalau menerima itu dengan wah ini kepercayaan, ini harus kita berikan, tidak ada orang lain yang ini. Dan dulu pasti pekerjaannya beda. Iya, lain lagi tambah berat, gitu ya. Kok ini selesai cepet, malah ini sih. Betul. Udah diselesain cepet, lu ditambah lagi gitu kan. Iya. Terus apa lagi satunya? Yang terakhir, ini yang saya juga suka juga adalah saya senang banget waktu itu kebetulan 5 ini ada di beliau. Saya nggak sebut namanya, tapi saya sangat respect dengan beliau. Yang terakhir adalah nggak ngomong-ngomong ya, rahasia kita aja. Tapi ininya, value-nya tuh saya sampai sekarang selalu kagum dengan beliau. Yang terakhir adalah dia itu tidak selalu merasa paling benar. Walaupun dia bos, walaupun jam terbangnya udah jauh dibanding saya, gitu kan ya. Saya ngomong, saya udah 20 tahun, dia lebih lama lagi gitu kan. Tapi tetap dia tidak pernah ngerasa paling benar. Yes. Begitu ada yang miss, dia mau lo minta maaf. Asli. Serius, sahabat Akademika, beliau jadi, pernah minta maaf. Pemimpin yang mau minta maaf, mau. Itu asli dia minta maaf. Dan tulus lagi dibilang saya minta maaf. Karena pemimpin enggak. Ya, mereka juga manusia. Nah, kita juga manusia. Iya. Gitu. Sekarang kembali nih Coach. Kan selama perjalanan karir, tidak selamanya jadi anak buah juga kan? Iya juga sih. Pernah jadi pemimpin kan? Alhamdulillah. Pernah jadi pemimpin kan? Alhamdulillah. 5 kriteria itu. Kalau saya kasih nilai 1 sampai 10. Lah ini. Pernah nggak mempraktekannya dan iya. menilai diri sendiri? Lah ini. Saya mau jawab setelah saya ngopi dulu ya, Berat ya pertanyaannya. Saya pertanyaan untuk ada kopi loh. Kita ngopi dulu sahabat Akademika Indonesia. Aduh. Gitu. Kalau ketemu kopi rada pahit ini, pertanyaan-pertanyaan pahit kayak gini jadi nggak berasa. Jadi seru. Jadi ya? udah ini. Netral. Oke, begini. Kalau saya jawab dari 1 sampai 10 saya ada di angka berapa? Saya rasa kurang bijak kalau saya jawab. Yes. Iya toh? Nah. Saya nggak tahu saya ada di angka berapa. Nah. Silakan tanya sama mantan tim, gitu kan ya. Saya nggak tahu. Ini Coach Denny ini memang pemimpin yang perlu diikuti. Ya nggak gitu, tapi saya beneran nggak tahu. Iya. Tapi pasti satu, Coach. Tapi benar. Karena
apapun yang kita lakukan yang penting kita tujuannya baik, niatnya baik, dan biarkan yang menilai orang lain ataupun anak buah kita, yang penting satu mereka merasakan atas apa yang kita olah. Bener. Asik. Iya, tapi benar saya nggak tahu. Tapi satu yang pasti saya yakini adalah saya berusaha untuk naik terus. Kalau bicara angka, saya pengen naik terus. Ada di mana saya nggak tahu. Pokoknya saya mau lebih baik lagi, lebih baik. Dan jujur ya, sahabat akademika, banyak gaya kepemimpinan yang saya lakukan itu benar-benar mengcopy dari pimpinan-pemimpin yang saya suka. Sama si A saya suka gayanya yang nomor 1. Iya, sama si B saya suka gayanya yang nomor 7. Saya coba. Jadi diambil ya. Saya ambil yang baik-baiknya gitu. Terakhir nih Coach Denny. Terakhir. Sensus terakhir itu hampir 70% penduduk kita di Indonesia itu adalah milenial. Oh iya. Bahkan nanti di tahun 2025 itu dominasi karyawan itu, bahkan tidak hanya karyawan ya, dominasi karyawan dan pimpinan itu adalah milenial. Milenial itu kan berbeda. Benar ya? Itu kan berbeda. Ada tip khusus untuk mereka-mereka yang memimpin milenial atau pemimpin milenial? Nah, ini keren nih. Bener gak? Iya, saya suka pertanyaan-pertanyaan beliau lagi ya, luar biasa. Ini penutup nih, karena ini penting nih sahabat akademika Indonesia semua, kita perlu tahu tipikal milenial itu kayak apa, dan kalau kita memimpin yang anak buahnya milenial itu seperti apa. Dan kalau kita sebagai milenial memimpin itu harus bagaimana? Nah, itu sesuatu yang saya yakin Coach Denny udah punya banyak inspirasi nih buat teman-teman sahabat akademika Indonesia semuanya ya. Kalau mengenai bagaimana pemimpin milenials menghadapi milenials juga, pertama pemimpin milenial menghadapi milenial. Itu biar menjawab nanti yang pemimpin milenials, gitu kan ya? Karena kalau dari rambutnya sih udah bukan gaya saya milenial. Bukan kolonial juga gitu. Saya menyebut diri saya selenial. Senior milenial gitu ya. Milenial tapi rada-rada senior sedikit gitu ya. Tapi menghadapi rekan-rekan tim yang milenials, nah ini seru. Kenapa saya bilang seru? Karena memang berbeda. Berbeda. Kita nggak akan bahas satu-satu, tapi saya lihat milenials ini mayoritas mereka cerdas, nyaman dengan teknologi, produktif gitu. Terus bahasa saya istilahnya multi channel tuh wah, luar biasa ya, pemikiran bisa beragam. Karena akhirnya kita belajar ternyata cara yang boleh saya bilang efektif ya, itu dengan gaya-gaya coaching. Ternyata begitu. Jadi bukan kayak gaya guru, bukan coaching, memberdayakan orang lain. Karena sebenarnya yang bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Bener nggak? Tugas kita tadi misalnya apa sih? Apalagi kalau kita ngomong milenial. Kalau milenial nggak bisa. Ternyata itu sih. Jadi makanya saya akhirnya memutuskan, saya harus belajar teknik coaching. Dan ternyata saya pakai, efektif banget. Dan mereka happy gitu, karena saya tidak menggurui, saya tidak mendikte, tapi ngasih contoh, mereka yang menyelesaikan, kita hanya menggiring ya. Leader itu hanya menggiring saja. Arahnya kemana? Jangan sampai keluar gitu kan ya. Jangan sampai keluar rel. Jangan sampai keluar rel, tapi dia sendiri yang tahu. Keren nih, senang sekali nih waktu ngopi kita. Makin terasa nikmat. Makin terasa kopinya. Oke, sahabat akademika Indonesia, kita nanti lanjut bincang-bincang lagi dengan berbagai topik yang tentunya akan terus kita hadirkan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Thank you banget. Terima kasih. Kita ketemu lagi dan salam sehat buat semuanya. Salam grit ya, salam grit. Mudah-mudahan 2022 menjadi insan-insan yang lebih grit lagi. Amin. Amin. Kita ketemu lagi. Thank you semuanya. Bye.